Semprot dulu. Adem ya. Aduh. Woi, Mister Aham, pilih warawiri. semprot dulu ya, sana semprot. Aduh, nggak ada nyamuk di sini. Bukan buat nyamuk dong. Hah? Bukan buat nyamuk. Terus ini apa nih? Baca dulu. COVID, Covid. but not COVID. Oke, enggak tar dulu nih, tar Oke. dulu nih. Ini satu hal yang sangat keren nih buat saya Mr. Home ya. Karena kehadiran ini, kedatangan tamu Philip Warawiri yang biasanya dia kerjanya waruwir gitu. Gak bisa Karena nggak bisa ya. mematuhi peraturan PPKM. Apa Jadi tuh kita harus kepanjangannya? PPKM adalah PP dan KM. Tuh, benar nggak bro? Benar. Benar. PP dan KM. Betul. Ya, di masa PPKM ini berarti Philip Warawiri nggak Jadi warawir. untuk sekarang ini karena kita taat juga dengan protokol dan peraturan dari pemerintah, kita membatasi dulu yang namanya untuk interaksi ke dunia luar atau interaksi ke tempat-tempat yang memang untuk saat ini dibatasi. Oke. Untuk apa? Pemerintah bekerja keras agar kita semua nih jangan sampai terjangkit oleh virus corona lagi. Oh. Kita semua ini jangan sampai membagikan virus ke dalam keluarga kita. Oh gitu. Gitu, benar. Berarti itu juga harus ada kesadaran diri ya. Tentu, kita harus punya kesadaran lah bagaimana diri kita ini tidak hanya membawa diri tapi juga membawa virus ke dalam keluarga apabila kita keluar rumah. Oke. Kita nggak tahu siapa yang bertemu dengan kita. Kayak Mr. Hong nih, aman nggak nih? Sejauh ini sih aman Aman dari? dari orang-orang jahat. Enggak dari COVID lah. Oke. Tapi gue setuju sih sama lo, Lip. Terusnya, tapi kenapa lo bawa ini dan ini kayaknya kemarin gue sempat lihat juga. Oh iya benar. Ini ya sedikit bukan Gue ngeliatnya ini di Topvet ya. Oh, Nyebut nggak apa-apa ya? waduh, ya nggak apa-apa deh disebutin deh. Kan kita nggak tahu. Iya, Misalnya ini harganya mahal. toko pil-pilan dia, kita nggak tahu. Iya, ada beberapa di toko online ini mahal loh, bro. Enggak, ini enggak semahal itu dan enggak. Soalnya, loh, nih. Coba kasih lihat. Cek nih. Ini harga 220.000, Bray. Ya ampun, ini zaman Asli. lagi susah loh, memprihatinkan loh. Ini zaman susah apa zaman edan? Di combine bisa sih. Tuh jatuh tuh. Oh iya, itu tolong dong. Mata dorongnya. Iya, tahu nih. Iya. Nih. Gua kemarin nge-share ke bokin gue Waduh. tentang obat ini. Covid tuh harganya kata dia, oh mahal banget yang 220 gitu. Ayangnya sekali kan? Ayang sekali, kalau ayang bisa domel ya. Nih ya. Tuh. Nih, ntar dulu ya. Ntar dulu, bentar. Ntar dulu nih. Ya. Oh, saya disemprotin dulu ya. Biar mantap tuh, bro. 220. Ini nggak masuk akal sih, coba. Tuh. Kita nggak nyebut ini dari Tokopedia ya? Nyebut ya, sorry. Nggak nyebut, cuma lu nunjukin. Oh, iya, Sama coba. aja sih ya. Tapi ini sebenarnya gimana sih, Lip? Dan ini 220. Oke, ini- mahal, men. Satu botol. Ini bro. produknya sama. Gue pakai ini untuk pencegahan juga mematikan virus. Karena actually sampai hari ini gue belum pernah yang namanya terpapar, tapi gue tidak tahu apakah di dalam diri gue ada virus atau tidak. Nah, Oke. bagaimana gue memproteksikan diri gue? Mm-mm. Itu satu dengan memakai masker. Ya, nih udah benar. Ya, sudah benar. Kita menjaga jarak. Jaga jarak, bro. Jaga jarak. Kayak Seperti anak waktu motor. gue demo kan tangan Ya. tangan ya, satu Ya. lagi nggak ada. Oke. Nah, selain pakai masker dan jaga jarak, kita juga memproteksi diri kita dengan antiseptik. Oh, antiseptik ya. Betul. Bre, sorry bre, nggak enak bre, nggak ada pegang sana dikit bre, kameranya di situ. Bentar. Kebanyakan bre. Terus. Sini bre. Ya. Nah, gitu. Halo. Nah, enak. Udah lama jadi kaku. Iya. Kayak kanebo tuh. Ya. Jadi ini gue beneran kaget apa yang ditunjukin sama Mr. Ham nih. Mm-mm. Ini produk sama loh. Dan gue Gitu. beli ini murah loh. Berapa? Satu botol cuma 35.000. Lo bisa bayangin ya? 35.000. Dan membunuh si virus itu sendiri. Enggak, ini sorry bro. Kita bicara orang jual obat harus ada buktinya bro. Loh, masalah bukti, Nah, lo bisa lihat. Hmm. Di RKN sudah ada yang namanya Om Sebastian Salang. oh gitu. Ketemu sama Profesor Richard Plator. Oh gitu. Terus kita lihatnya di sebelah mana bro? Di channel RKN Media tentunya. Ah, di sebelah situ bro. Oh, di sini ya? Ada bro. Ah, Ada nih. ya. Jadi, Prof, Om Sebas coba tolong tunjukin deh. Nih, gimana sih? Oh. Apa sih COVID Om? Soalnya aku terproteksi juga sih. Ya oke.
lihat dulu ya. Oke, siap. Kita ini dalam keadaan normal atau tidak normal? Iya, betul. Kan keadaan darurat. Tiap hari ini sudah terjadi tsunami COVID. Ya, sudah terjadi badai COVID, Yes, orang meninggal. saat ini sudah. Kenapa diperlakukannya masih seperti business as usual, mesti uji klinis dulu. Nah, oleh karena itu kita di Komusaf kita sudah riset habis-habisan ini dan papernya ada ribuan Pak mengenai ini yang tadi saya bilang bisa sembuhin kanker, bisa sembuhin macam-macam gitu. Ya. Dan sudah dipatenkan. Nah, kalau di Komusaf tadi itu siapa aja ininya anggotanya? Anggotanya itu ada 25 negara. 25 negara. Ya, 25 negara. Sekarang 27 ya. 24 negara-negara itu berbahasa Spanyol. Jadi negara Amerika yang Honduras, Meksiko, Peru, Costa Rica ya. Di luar negara itu ada Spanyol, Pak. Ya, di Eropa ada Spanyol. Kemudian ada Switzerland ya. Kemudian Indonesia, Pak. Ya, sekarang Filipina join ya, Filipina join. Jadi kebanyakan, jadi kita berbicaranya bahasa Spanyol gitu ya. Nah, makanya susah di expose. Kebetulan almarhum istri saya itu orang Spanyol, jadi saya ya bisa sedikit-sedikit lah bahasa Spanyol ya, bisa paham lah bahasa Spanyol. Nah, sekarang hasil-hasil seminar kita dan paper-paper kita ini semua kita terjemahkan di dalam Dan bahasa anggotanya itu terdiri dari yang saya bilang para tadi, dokter, 4.000 saintis, 4.000 10.000 saintis dan 4.000 dokter. oh gitu. Dan dokternya macam-macam, Pak. Ada dokter ortopedi, tapi dia menterapi orang seperti itu. Ada ahli bedah, dia menterapi orang seperti itu. Semua pakai bahan ini, Pak. Jadi ramuan ini itu juga sudah dicoba di 25 negara itu. Iya, Pak. Di Komusaf ini semua memakai bahan baku yang sama. Cuma cara pembuatannya masing-masing suka berbeda cara pembuatannya. Saya kira-kira 2 bulan yang lalu, cuma cara pembuatannya kan agak lama, Pak. Nah, 2 bulan yang lalu di forum ilmiah tersebut, saya menunjukkan cara pembuatan yang sangat mudah, cepat, dalam 5-10 menit sudah bisa bikin. Yang saya sebut dengan protokolnya, yang saya sebut protokol Indotor. Karena berasal dari Indonesia, Indonesia Tornado namanya. Nah, itu mendapat sambutan yang sangat baik. Dan Ini sekarang, protokol Indotor ini dipakai untuk seluruh dunia juga? ya sekarang karena Di organisasi tadi? ya, jadi sekarang ada 2 besar, Pak. Ada yang memakai cara lama, ada yang memakai cara cepat seperti saya, Pak. Jadi bebas ya mereka memakai. Tapi protokol apa yang harus diminum, kapan diminum, apa semua kita udah baku semuanya. Nah, dosisnya seperti apa? Karena semua bahan itu kan beracun. Tapi kalau dosisnya tepat, Pak, dia jadi obat, Pak. Dia jadi obat. Ya. Aspirin itu beracun nggak? Ya pasti selalu ada efek samping kan? Ya, Obat-obat itu kalau kita selalu minum sehat, Pak. Tapi kalau you minum 7 biji aspirin, you mati. Betul. Nah, gitu. Sama juga dengan ini ya. Jadi dosis itu menentukan gitu. Antibiotik juga kalau minum terlalu banyak gitu, itu racun, Pak. Ya, imun sistem kita terserang. Jadi semua is about dosis. Ya. Semua bahan beracun. Tapi dosis yang tepat membuat dia jadi obat. Oh, jadi gitu, Bro. Jadi bukan hanya sekedar asal goblek ya. Enggak. Asal goblek, asal bicara. Tapi ini emang udah dibuktikan secara saintis. Saintis dan waktunya nggak sebentar loh. Iya. Kalau dilihat 20 tahun ya. 20 tahun itu luar biasa loh. Umur berapa? 19 ya. Oh. Beda setahun lah. Nggak usah gitu. Gitu. Dia ini aja ya. Bilangin nih. Jadi gini loh, inilah yang unik ya. Sekarang di Mr. Home kebetulan tadi udah bilang ini ada teman gue, Philip Warwil. Dia ngejelasin tuh, Cloudfit ini ternyata harganya nggak mahal dan terjangkau gitu. Biasalah orang lagi kondisi kayak gini nih, Lip, ya kan, bukannya malah ngebantu, tapi malah bikin susah. Nah itu. Obat yang harusnya emang murah, yang murah aja. Tolong gitu. lah, ini Jangan ditekin gitu loh. Jangan. Maksudnya kita kan ngebantu berarti punya rasa kemanusiaan kita yang harus ditunjukkan gitu loh. Tega nggak sih lu melihat misalnya tetangga lu lagi udah terjangkit susah gitu, terus malah lu kasih obat, nih bayarin obat. Dan ini true story ya, kita sudah banyak melihat di berita banyak orang yang tidak kebagian kamar, tempat tidur di rumah sakit dan mereka harus terpaksa isolasi mandiri. Kita nggak tahu kadar oksigennya berapa. Iya. Dan itu sangat memprihatinkan apabila ada penemuan atau ada obat atau ada antibakteri atau antivirus itu yang memang kita bisa bilang apa ya?
Bisa bilang apa? Lu mau ngomong pasti lu lupa lu. Lupa. Karena kita nggak pakai skrip sebenarnya. Iya. Jadi poinnya adalah, gue coba untuk menalar. Nah, coba. Jadi ada obat kayak gini. Kita sebut ramuan lah. Ramuan ya. Ini ada ramuan kayak gini tuh banyak sekali loh. Ya. Orang yang kreatif, tapi tidak sembarangan ya. Betul. Orang pasti coba memicu dirinya untuk gue coba ciptain sesuatu untuk nyembuhin. Dicoba ke dirinya dia sendiri. Nah, harus lihat juga hukumnya, bro. Pembuktian secara hukum. Bisa dijelaskan nggak? Ya, kalau gue nggak bisa. Ini menarik nih. Kalau gue nggak bisa. Oh, gitu. Siap. Ada om gue yang akan jelasin. Di Nah, kondisi kayak gini nih, udah ada hukum yang bisa dijelaskan secara hukum kalau itu bisa dikeluarkan. oke. Kalau misalnya tadi Om Sebastian dengan Profesor Richard. Profesor Richard itu ngobrol secara ilmiahnya, ini secara hukumnya ada. Oke, siap. Gitu loh. Jadi daripada kita berdua ntar sangkanya lu ngomong doang gitu kan. Ya kan? Tapi emang udah ngomong doang. Ngomong aja. Ya, Kalau ngomong doang nggak ada isinya. Kalau ngomong Siap. aja ada isinya. Kita berbincang-bincang. Bincang-bincang. Nah, Oke, Om. Nih. Oke, terus. Kita ini kan berada dalam posisi darurat kesehatan masyarakat ya, kedaruratan kesehatan masyarakat, dan itu ditetapkan oleh Presiden dengan keputusan Presiden tanggal 31 Maret tahun 2020. Artinya kita sudah 1 tahun loh berada dalam posisi kedaruratan kesehatan masyarakat. Nah, persoalan sekarang ini kita lihat pemerintah dan masyarakat bingung bagaimana mengurangi penyebaran ya semakin meluas dari pandemi COVID-19. Masyarakat sendiri bingung mau menggunakan obat yang mana. Ya. Sementara masyarakat juga sudah diberikan suntikan vaksin dari beberapa produksi ya vaksin yang dari Cina, yang dari Amerika, dari negara dari Kanada dan lain-lain, tetapi juga nyatanya masyarakat tetap mengeluh sudah 2 kali divaksin, tetapi tetap terpapar COVID-19. Nah, yang kita lihat sekarang ini di tengah-tengah kebingungan masyarakat, pemerintah dalam hal ini BPOM dan Menteri Kesehatan tidak pernah mengambil inisiatif memberi ruang kepada masyarakat, karena di tengah masyarakat kita pun banyak sekali ramuan-ramuan obat tradisional atau keterampilan dari masyarakat yang berhasil menemukan obat-obat tertentu yang bisa menyembuhkan atau mengurangi atau mencegah meluasnya pandemi COVID-19. Kita tidak pernah dengar pemerintah memfasilitasi, memberi ruang seluas-luasnya supaya masyarakat berpartisipasi dalam bagaimana menghentikan ini melalui ramuan-ramuan tradisional. Padahal di dalam undang-undang kita, yaitu Undang-Undang Kesehatan Masyarakat Nomor 36 Tahun 2009, itu dikatakan bahwa masyarakat diberi kesempatan seluas-luasnya untuk mengolah, memproduksi, mengembangkan, meningkatkan, dan menggunakan obat tradisional yang dapat dipertanggungjawabkan manfaat dan keamanannya. Itu jelas. Kemudian karena kita ini kan dalam kondisi darurat kesehatan masyarakat, ya, yang sudah diperkuat dengan keputusan Presiden. Nah, sehingga dalam keadaan darurat itu, ya, Undang-Undang tentang Kesehatan Masyarakat juga di dalam pasal 83 menegaskan bahwa pemerintah, di dalam pasal 85 ditegaskan bahwa dalam keadaan darurat, fasilitas pelayanan kesehatan, baik pemerintah maupun swasta, wajib memberikan pelayanan kesehatan pada bencana bagi penyelamatan nyawa pasien dan pencegahan kecacatan. Di sini dasar daripada masyarakat sebetulnya ya baik pengobatan tradisional maupun yang modern yang ditemukan dan diciptakan oleh masyarakat harusnya diberi keleluasaan untuk menjawab kebuntuan, kebingungan masyarakat pada saat ini untuk menyembuhkan atau mengurangi penularan pandemi COVID-19. Nah, Pantesan. gitu, Bro. Jadi ya gimana ya, balik lagi ya. Satu negara pasti punya sistem. Yes, Ya dong. punya pasti. Dong.
negara itu berdiri karena sistem aturan yang dibuat oleh pemerintah. Betul. Ada presiden, kalau kita ada menteri, ada DPR, ada MPR, gitu kan. Tapi di situasi seperti ini, gue setuju sama Om Petrus sih. Betul. Mereka juga setuju gak? Setuju dong. Dari saintis sama Dari sisi hukum. udah jelas kan? Dari pakarnya. Yang ini pakar bener-bener pakar. Betul. Pakar yang bukan dibilang apa-apa dibikin sukar. Ya. Ada di Indonesia kebanyakan. Kita boleh sebut lembaga nggak sih? Lembaga apa dulu nih? Lembaga, kalau misalnya gue bikin produk nih, ini kan udah ada Kemenkes nih. Iya. Satu lagi. Oh itu ya mungkin kita sebut saja dia lah ya. Saya nggak berani ya, ngeri juga. Nggak berani ngomong ya? Iya, soalnya udah disebutin sama Om Petrus. Iya. Salah satu lembaga yang sebutin sama Petrus ya, BP POM lah. Beda, udahlah ngomong aja lah ya. Iya. BP POM. Ntar kalau cari Philip aja. BP POM tuh kenapa sih dia gitu loh? Iya, ada. Itu kita kalau gue sih ngeliatnya kenapa sih gitu. Kita tidak berusaha menjustifikasi, tapi mempertanyakan. Kenapa? Sebagai masyarakat awam nih, iya, awam. kita butuh obat, kita butuh. Ada yang mudah, Ada yang mudah. hanya untuk izinnya doang. Iya. Gitu loh. Kenapa? Terus syaratnya apa sih? Biar ini bisa gitu. Misalnya butuh tanda tangan gua atau Mr. Hem gitu Misalkan kan. atau Phil Parawiri ya datang Kita aja tekan sini. aja lah. Nggak usah pakai Phil. Oke. Nah. Tapi jangan disalahgunain. Kan bilangnya gitu Iya, doang, kan? iya. Ya, karena malah ada beberapa media online bilang tuh BP POM juga penghasilannya luar biasa loh bro, per bulan. It's all about business, man. Iya, pasti lah. Wah. Tapi duitnya kemanain gitu loh. Ini udah agak tricky nih ngomongnya. Iya Bisnis. sebenarnya ya balik lagi. Harusnya dia sebagai lembaga pemerintahan yang memfilter tentang apapun yang masuk di dunia kesehatan, ya kan makanan, minuman dan segala macam, Obat-obatan dan yang lain. obat-obatan. Harusnya realistis aja sih kalau menurut gua. Dan realistis itu ada terkaitannya dengan protokol Helsinki mungkin ya. Ya, tapi nggak tahu dia belajar nggak ya? Ini disayangkan loh. Enggak, bukan saya ketinggian nggak sih obrolan kita jadinya kalau kita ngomongin protokol apa Helsinki. Ya. Nah, Untuk kaitannya sama BP POM itu kita ketinggian nggak sih? sebenarnya enggak. Oh gitu. Karena semuanya sudah terpampang dan ada di web. Oh gitu. Ya, Indonesia khususnya ini sudah menetapkan bahwa yang disebutkan oleh Profesor tadi tentang protokol Helsinki itu bisa dilakukan kok dengan syarat persetujuan tersebut. Dan Indonesia terdaftar kok. Oh gitu ya. Iya, Berarti emang sah-sah aja ya. sah dong. Apalagi di kondisi sekarang. Karena kita bukan kondisi bangsa yang sedang biasa-biasa saja. Kondisinya udah lagi danger, man. COVID ini, tolong dong buat kalian yang masih menganggap COVID ini itu sebagai virus yang biasa-biasa aja. Ini ala influenza ala, lu belum ngalamin, men. Keluarga lu belum ngalamin, men. Diri sendiri belum ngalamin. Belum ngalamin. Jangan sampai lah ya. Jangan sampai. Jangan sampai kita yang sudah bertemu dengan teman-teman yang memang sudah positif dan bahkan kita sudah ada beberapa tokoh yang meninggal karena COVID. Tolong jangan anggap remeh. Tetap pagari diri kalian dengan protokol yang sudah ditetapkan oleh pemerintah dan web gitu ya. Iya, Cuci tangan. dan jaga kalau jarak, kalian tidak ada sumber masker. air atau sumber air yang jauh, bukan sumber air sudekat, itu tolong pakai pakai Clovit. Dan ini jelas. Kita bukan promote ya. Enggak. Kita nggak promote. Ini akhirnya gue pengen pakai ya, gitu. Dan terlepas dari Clovit yang tadi gue bilang, Miss Liv gitu loh. Mister Rom agak-agak gerah gitu ngeliat BP POM gitu loh. Dia per bulan bisa dapat sekian T loh bro. Itu T itu apa definisi T? Triliun bro. Astaga. Triliun. Coba yang itu. Terus duitnya dikemanain? Buat siapa? Dialihkannya kemana? Kalau dia bilang itu ada beberapa sumbernya ya. Iya. Gue ngomong berdasarkan sumber yang gue baca gitu. Ntar bisa dilihat di screen gue di belakang gitu. Kelihatan kan lo? Waduh, ini gokil ya. Oke. Triliunan kan. Nah kalau kita beli kerupuk dapat berapa banyak bro? Parah. Tapi yang ada bawangnya. Ada bawangnya, enak tuh.
cocolin kuah bakso. Ya. Hangat-hangat, Bos. Iya. Tolong ya. Bepom. Nah, tapi ya ini tadi yang gue bilang nih, kita sebenarnya di kondisi darurat gitu, bukan darurat lagi seperti tadi Iya. Prof bilang juga. Ini udah bukan darurat, lebih dari Bukan. darurat Lebih gitu. lebih dari darurat. Ya kan? Udah makin apa ya? Kalau kita dengar juga setiap kita di jalan berapa ambulan yang udah kita Waduh, dengar. itu luar biasa. Kita biasa dengerin Spotify ya. Mm-mm. Sore Spotify. Nah, itu dengan lagu-lagu yang di Billboard enak ya didengar. Enak. Sekarang setiap hari kita denger Sirine. Serina, hampir 1 jam 2 Jadi kali. playlist kita Sirine tiap hari Enak. kita di jalan. Aduh. Lagi dengerin Fortune siaran, Nah. siaran punya berita ada yang lewat. Waduh. Itu tuh gawat. Itu gawat. Jangan sampai kalian dan keluarga kalian yang ada di dalam mobil itu Jadi ya. poinnya pengen Mr. Ram sampaikan pada teman-teman yang mungkin suka nonton channel ini gitu Iya, ya. iya. Ya lebih patuhi aja, dan kalau emang punya obat punya obat yang baik itu harganya murah, ya udah murah aja, jangan ditek-tekin, jangan dibikin sulit. Sesuatu Iya. hal yang udah sulit jangan dipersulit Iya. lagi. Tolong jangan mengambil keuntungan di saat situasi seperti ini. Betul. Kita sebagai manusia harus memanusiakan manusia. Nah, Jangan mengambil coba keuntungan di saat orang sedang kesulitan. Kesulitan. Itu tolong dong. Ini harganya murah. Dan tadi kaget ngelihat ada di Iya. e-commerce itu harganya segitu. Gokil. Itu luar biasa loh. iya. Ini kita balik lagi ke masa-masa awal ya. Ingat Iya. ya waktu dulu bulan Februari coronavirus masuk Indonesia, harga masker masih 16.000. Iya, iya, iya. Tiba-tiba 1 minggu kemudian sudah Naik. 300.000. Naik, Bisa dibayangkan. iya. Ini tolong ya. konyol. Terus ya sekarang juga kejadian, Bro. Oksigen, Oksigen bener. oksigen ya. Itu gua nggak bisa habis Nggak pikir habis pikir, nggak habis terus. pikir sih. Datang harus berebutan untuk merebutan susu, ngapain gitu? Enggak. Jangan ciptakan sebuah kepanikan ya. Nah, Gitu. yang direbutin juga susunya. Beruang. Nah, ini Susu beruang, iklannya naga. Naga susunya di mana? nah, iya. Ayo lo. Ini susu beruang tuh gimana ya ngambilnya? Susu beruang. Tambangnya leggingnya beruang. Ah. Tapi iklannya naga. Tolonglah. Yang pertanyaan gua adalah naga punya susu, susunya di mana? Nah, jadi sebagai seorang yang Bijak gitu ya. Punya logika. berpikir dulu sebelum bertindak. Heeh. Filterisasi dulu apa yang kamu serap berita-berita baik itu dari WA keluarga, WA alumni, Ya alumni. bahkan WA gebetan. Aduh, tolong difilter dulu, jangan ditelan mentah-mentah ya. Gak enak, Bro. Gak enak, cukup Ngapain? sushi aja yang Sushi, ditelan mentah. Sushi Sushi. si milik kita ya. Bukan. Sushi. Jadi gitu loh. Ini asik banget. Jadinya lu juga sekarang Philip Warawiri nggak bisa kemana-mana Nggak juga bisa, nggak bisa. di kondisi kayak gini. Kita harus Akhirnya lu bergerak, hanya ya. bukan berfantasi, lu bisa berjalan-jalan dengan menggunakan medsos. Ya, justru gini, PPKM ini jangan jadi bentuk kita untuk membatasi diri kita dalam berkreasi, menuangkan ide kreatif. Apapun kalian bisa lakukan di rumah. Sekarang era globalisasi, era digitalisasi. Apapun yang kalian buat di dalam rumah itu bisa menjadikan sebuah karya. Betul, setuju gua. Kita memiliki banyak media kok, Betul. tapi jangan jadikan media itu sebagai alat propaganda. Iya, propaganda. Menyebar hoax, menyebar kebencian. Enggak lah, yang positif aja. Positif lah. Yang membangun diri kita untuk jadi lebih baik. Iya, Ya kan, ada empati di situ. betul. Ya kan, kalau kita nggak punya empati, gimana kita bersimpati kan? Yuk mulai kita campaign deh. Kita bagikan satu kebaikan. Misal di daerah kalian menemukan bahwa isi ulang oksigen itu langka. Tolong dengan satu cara. Kalian tahu ada oksigen stok di mana di daerah kalian? Kasih tahu. Kalian upload, kalian komen di situ komentar. Iya. Di sini Positif. ada. Tapi komennya yang positif. Itu kan positif. Heeh. Kalian tinggal membagikan lokasi di sini. Stok oksigen tersedia kok. Iya. Semudah itu berbuat kebaikan Iya, dibandingkan simpel, kalian berbuat kebencian. simpel. Itu Kadang, mudah. kadang gitu loh, Lip. Orang bikin buat kebaikan mikirnya banyak. Iya. Harus mikirnya banyak dulu. Tapi berbuat jahat itu enggak harus mikir banyak. Simpelnya gitu aja. Iya. Nah, Jari kalian itu bisa menuntun kalian untuk bisa berbuat baik dan Iya. berbuat buruk. Betul, setuju. Dan terutama kalau gue sih nekenin untuk BPOM lebih Nusantara aja lah ya. Iya. Ya, Harus Nusantara. lebih Nusantara, lebih Indonesia aja. Gitu. Tolong Karena dong vaksin Nusantara vaksin ya. Nusantara, Iya. bisa ada vaksin Indonesia yang Merah putih. Merah putih. Tolong.
Terus yang kayak gini obat-obat lokalan gitu loh, obat-obat lokal yang penemuan-penemuan lokal yang kayak gini ya disupport lah. Disupport lah. Ya kita kan? kita tahu kita di seni juga ada support yang local wisdom kan. Nah, dan tentunya di Lifestyle ada support local price. Local price. Jadi jangan apa-apa luar negeri, luar negeri terusnya hanya menguntungkan luar. Iya, jangan. Terusnya nggak dari menguntungkan luar ada income yang masuk kita nggak pernah tahu. Tunggu deh. Pernah tahu. Mr. Ham Indonesia? Nenek moyang dari Indonesia? Nenek moyang Indonesia, kebetulan nyokap bokap Bali, leluhur gue Bali bro. Tentu. Pasti ada yang namanya jamu. Iya. Itu jelas. produk lokal kita. Produk lokal. Ini sebenarnya juga lokal bro. Jadi. Kenapa kita nggak coba mulai dari dalam negeri dulu sih? Ya balik lagi, nasionalisme kita kan masih tipis. Gitu loh. Nasionalisme yang tipis itu yang bikin Coba, ini lo nasionalisme tipis nggak? Enggak lah, dia Fortune Ayas bro. Fortune Ayas dari Australia. Jadi semoga apa yang ngelihat, mungkin ini seperti celoteh ya kan, saya sama Philip di Mr. Tom kali ini ya hanya ingin coba berbagi di kondisi PPKM sekarang. Mungkin tontonan kita bisa menjadikan satu inspirasi buat teman-teman semua. Terus ya tidak bermaksud untuk menyindir atau menyentil BPOM juga enggak di sini gitu. Hanya cuma ya lebih terbuka aja, lebih wise aja, lebih nasional aja sih. Itu nasionalis lah menurut gue gitu. Mungkin pesan dari gue pribadi, tolong sekali lagi bijak dalam bermedia sosial. Kalian anak muda, kalian lebih banyak waktu di dalam dunia digital, tentunya media sosial. Bijaklah berkomentar, berbuat baik, berbuat positif itu mudah dibandingkan kalian menjadi orang yang suka mengadu domba di media sosial. Giliran kita ketemuan nih, kalian menjadi orang yang pasif dan kalian ini siapa? Coba tolong dong. Lebih menghargai ya kan. Dan mungkin itu aja. Thank you udah main bro. Siap. Sini jalan-jalannya ke sini aja warawiri. Boleh kita warawiri maju ke depan, mundur ke belakang gitu aja kan. Tapi apa yang kita lihat, apa yang kita kerjain itu akan lebih jadi positif. Betul. Oke, sampai di sini dulu. Semoga apa yang saya celotehkan bersama teman saya Philip Warwir bisa bermanfaat untuk teman-teman semua. Stay healthy ya. Jaga protokol, jaga keluarga kalian dan diri kalian. Kalau kata Fortune yang di RKM punya berita, jangan lupa ya. Like, terus komen, share, subscribe. Subscribe. Jangan lupa like, komen, dan share sebanyak-banyaknya. Sampai jumpa. Subscribe. Oke. Untuk teman-teman di luar sana, stay healthy. Ya, selalu sehat. Dah.